Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada pihak panitia dan penyelenggara dan juga para hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini di dalam abstrak dan full paper saya menuliskan mengenai Sarekat Islam Cabang Batavia tahun 1913 sampai 1914. Pertama, latar belakang saya atau motivasi saya menulis hal itu adalah yang pertama, masih minimnya historiografi Sarekat Islam atau penulisan sejarah Sarekat Islam dalam tingkat lokal ya, atau dalam tingkat cabang. Dimana kan di dalam beberapa karya para pendahulu kita seperti Takasis Raisi di dalam bukunya Zaman Bergerak, atau Korver di dalam bukunya Gerakan Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, atau George Larson atau yang lain-lain, mereka masih membicarakan Sarekat Islam secara umum ya, dan dimana kan Sarekat Islam itu sendiri kan berkembang secara lokal dan dalam tingkat cabang. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Sarekat Islam di Batavia khususnya, di mana saya mengambil secara temporalnya yaitu hanya 1 tahun, dari tahun 1913 sampai 1914, yaitu pada masa awal-awal berdirinya. Dan kemudian kan yang menjadi rumusan masalah atau pertanyaan adalah mengapa bisa berdiri Sarekat Islam di Batavia, dan siapa saja tokohnya, apa saja perannya, dan bagaimana respon orang lain terhadap SI ini gitu kan. Karena kan ketika kemunculan Sarekat Islam di tempat tertentu atau khususnya di Batavia itu sendiri kan, tidak semua orang itu setuju, atau dalam tanda kutip pemerintah itu kan tidak pasti langsung setuju terhadap hal itu gitu. Di mana di daerah lain juga, di Surakarta atau di Bandung atau di Surabaya itu kan terjadi adanya perlawanan juga, di mana kan pemerintah juga kesulitan, pemerintah cukup sulit untuk memberikan status hukum atau badan hukum kepada Sarekat Islam. Nah, kemudian kan pada tahap selanjutnya adalah metodologi yang saya gunakan gitu. Kalau metodologi yang saya gunakan adalah metodologi sejarah. Ya ini yang pertama, saya dalam full paper saya memakai sumber primer yang dimana saya lebih banyak menggunakan surat kabar. Pertama, surat kabar yang saya gunakan adalah yang bernama Pancaran Warta. Nah, Pancaran Warta ini adalah koran aslinya SI Cabang Batavia. Jadi kan SI itu kan tiap-tiap cabang punya koran. Yang di Solo punya Sarwotomo, SI Semarang punya Sinar Jawa, SI Bandung punya Kaum Muda. Nah, di Batavia ini punya Pancaran Warta. Kemudian koran lain yang saya gunakan adalah Sinpo, koran Tionghoa, dan juga koran lain juga seperti Utusan Hindia, Taman Sari, dan beberapa koran-koran yang terbit di saat itu di Weltevreden. Karena kan di daerah Weltevreden itu kan sudah ada kelompok wartawan juga yang memang mereka sudah ada, meskipun ada saat itu belum banyak orang-orang pribumi yang cukup bergerak di bidang itu. Nah, kemudian itu yang metode yang saya gunakan selain dari surat kabar, yaitu saya menggunakan laporan dari yang sudah dibukukan oleh tim ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berjudul Sarekat Islam Lokal. Itu terbit tahun 1975, diterbitkan oleh tim yang dikepalai oleh Prof. Sartono Kartodirjo, dan itu sudah dibukukan. Dan itu isinya adalah laporan-laporan residen, laporan gubernur jenderal mengenai kegiatan-kegiatan SI di tiap cabang termasuk yang ada di Batavia. Selain itu saya juga menggunakan salah satu buku penerbitan juga seperti Van der Waal, gerakan tumbuhnya kebangkitan nasional di Hindia Belanda, itu kan juga termasuk seperti laporan-laporan yang dibukukan oleh Prof. Sartono juga. Dan itu yang beberapa sumber primer yang saya gunakan. Selain itu saya juga menggunakan beberapa buku seperti buku dari tadi yang disebutkan seperti Takasis Raisi, Korver, George Larson, atau beberapa jurnal yang ditulis oleh Prof. Azumardi Azra, Andi Ahdian, dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam artikel saya ini sebenarnya saya menjelaskan hanya 1 tahun aja sebenarnya, nggak terlalu panjang. Karena kan meskipun dari setelah tahun 14 itu kan SI Cabang Betawi ini atau SI Cabang Batavia ini kan memang masih ada ya, tokoh-tokohnya pun juga masih bergerak gitu kan. Namun di dalam full paper saya ringkas saja, hanya 1 tahun aja, tapi di dalam 1 tahun itu saya
ingin menjelaskan secara lebih detail apa itu kegiatannya, tokohnya itu ngapain aja gitu kan ya. Kan saya di dalam full paper saya mengangkat Raden Mas Gunawan. Raden Mas Gunawan ini kan salah satu pelopor SI cabang Batavia. Sebenarnya bukan SI cabang Batavia aja, dia ini juga mendirikan SI Bandung, beberapa di Jawa Barat, SI Purwakarta, SI Bogor, dan juga SI Pandeglang gitu. Selain Gunawan itu juga ada Noto Atmojo dan Raden Burhan Kartadirja. Jadi mereka-mereka ini yang kemudian saya angkat, tokoh-tokoh lokal yang setahu saya ya, memang belum pernah ditulis di dalam sebuah buku atau beberapa karya-karya sejarah mengenai SI itu belum ada. Makanya dari itu saya anggap beberapa tokoh-tokoh lokal itu, dan bagaimana mereka ini mendapatkan respon dari pihak-pihak luar, termasuk saya sebutkan tadi. Karena kan SI ini kan di dalam keberjalanan kemunculannya kan memang tidak diterima, yang pertama adalah dari pemerintah Belanda. Karena kan SI ini kan dia sifatnya adalah sebuah organisasi yang bukan ini ya, dia organisasi yang masif gitu kan. Sebenarnya memang ada Budi Utomo, ada juga komunitas wartawan di Belt of Freden, ada juga komunitas jurnalis di beberapa kota. Jadi mereka-mereka ini kan sudah ada dan sudah sah. Tapi mereka ini adalah kelompok-kelompok orang-orang tertentu saja yang memang secara mereka punya intelektual, mereka melek huruf gitu kan. Tetapi SI ini adalah organisasi yang muncul secara cepat dan secara revolusioner cepat sekali, di mana mereka itu merekrut ribuan orang secara cepat gitu loh. Jadi tanpa diduga-duga mereka ini merekrut rakyat gitu kan, petani mereka rekrut asalkan beragama Islam ya itu. Asal mereka sebenarnya tidak peduli Islamnya atau mereka taat atau tidak, mereka nggak peduli asalkan mereka beragama Islam, mereka pribumi, mereka gabung. Dan akhirnya kan di dalam bulan Januari saja di tahun 1913 di Batavia itu sudah ribuan orang bergabung, di mana kan saat itu tiba-tiba muncul SI Cakung, SI Selipi, SI Pasar Minggu, SI Lenteng Agung, itu kemudian muncul distrik-distrik seperti itu. Dan itu kan menjadi sesuatu ya cukup mengagetkan bagi pemerintah ya. Dan pemerintah itu kan memang tidak setuju mengenai hal ini, karena kan untuk membuat status hukum organisasi itu kan tidak mudah. Mereka butuh advokat, mereka butuh dana juga gitu. Sedangkan SI ini kan bukan organisasi modern yang memang secara planning seperti organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi sebelumnya gitu, atau organisasi milik Belanda yang memang sudah rapih gitu kan. Namun SI ini menjadi organisasi seperti itu. Nah, di dalam full paper saya menjelaskan hal-hal seperti itu, apa saja konfliknya, apa saja keberjalannya, dan bagaimana koran seperti Tionghoa Sinpo tadi. Sinpo ini kan sebenarnya sudah terbit ya pada tahun 1912. Sinpo ini kan cukup tua ya, sampai tahun kemerdekaan mereka masih eksis, tapi tahun 1912 mereka udah ada. Dan memang mereka cukup kontra terhadap SI ya sebenarnya saat itu ya. Redaktur saat itu ya, Pimret saat itu cukup kontra, dan saat itu memang ada penolakan dan sebagainya. Nah, jadi memang secara umum full paper saya menjelaskan mengenai kegiatan SI, baik itu kemunculannya, baik itu tokoh-tokohnya, dan bagaimana respon-respon mereka ini terhadap penolakan-penolakan itu. Karena kan juga Residen Master Cornelis juga tidak sepakat itu kan, dan mereka akhirnya membuat satu gerakan-gerakan pemogokan di Cakung dan sebagainya. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.